Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan kuliah pemrograman mobil dasar. Sedikit Bapak review ulang. Kemarin sebelum liburan Bapak sempat mengulas tentang kelas lalu generik ya. Baik, kelas ya. Kelas itu apa sih? Kemarin sudah kita bahas. Bagaimana apa itu kelas, kemudian bagaimana deklarasinya, terus apa sih fungsinya kelas gitu ya. Secara mudah kelas itu adalah bisa dibayangkan sebagai cetakan. Jadi kalau adik-adik mau membuat genting rumah, genting tuh ya, atap rumah itu genting. Nah, itu harus buatnya kan pakai cetakan. Nah, cetakannya itu kalau di bahasa pemrograman pakai namanya kelas. Ya. Nah, kemudian gentengnya sendiri, ya. Jadi gentengnya itu adalah objeknya. Ya. Jadi kelas itu pencetaknya, ya, cetakannya maaf, kelas itu cetakannya, gentingnya itu adalah objeknya atau disebut juga instan, ya. Instan. Genting itu objeknya atau instan. Baik, kita akan lihat di sini ya bagaimana deklarasinya. Tapi sebelumnya kita cek dulu bahwa ternyata kelas itu terdiri dari apa? Nama kelas benar. Kemudian header kelas. Header. Ya kenapa header? Karena posisinya di atas ya. Di awal. Jadi yang yang dideklarasikan tentu parameter, tipe parameter gitu ya. Bisa juga konstruktor dan lain-lain. Itu header. Tapi ini sekali lagi hanya opsional, artinya tergantung kebutuhan. Kemudian ada tubuhnya, tubuh kelas. Jadi kelas itu ada tubuhnya ya, kayak manusia ada kepala, ada badannya atau tubuhnya. Ya, kemudian itu diapit oleh dua kurung kerawal ya, kurung kerawal pembuka dan kurung kerawal penutup pada tubuh tadi. Jadi begitu. Jadi header, nama kelas, kemudian header itu bisa parameternya, bisa konstruktornya, lalu ada tubuhnya diapit oleh dua kurung kerawal ya. Nah, contoh di sini ya, di baris pertama itu ada kelas customer. Kita menyatakan sebuah kelas namanya kelas customer. Cukup seperti ini sudah jadi kelas ya dia. Lalu contoh yang kedua, kelas kontak. Kelas kontak di sini diberi header ataupun parameter yaitu ID dan email, yaitu ID dan email dengan masing-masing mempunyai tipe data. Untuk ID itu integer dan email itu string ya. Kemudian masuk ke dalam fungsi utamanya atau entry point ya. Di entry point ini kita membuat tadi ya, kalau ini cetakannya kelas, lalu tentu harus ada yang dicetak. Yang dicetak itu namanya objek atau instan. Kalau tadi genteng, cetakan genteng harus ada hasilnya yaitu gentengnya tadi ya. Kalau di sini objeknya adalah kita buat instan atau objeknya ya. Jadi di sini yang jadi objek atau instan atau hasil dari cetakan adalah customer. Di customer mengambil dari kelas customer. Kelas customer di sini diawali dengan huruf ya, kebetulan namanya sama. Ini kalau saya kasih nama instan yang lain misalnya mobil boleh aja. File mobil kemudian customer boleh. Yang jelas kelasnya ini tidak boleh ganti ya. Kelasnya harus sesuai. Di sini kelasnya customer ya. Di sini nulisnya juga harus customer. C-nya besar, di sini C-nya harus besar. Jadi ini kelasnya. Customer buka kurung tutup kurung. Ini tandanya menjadi instannya dari kelas customer. Jadi si customer dengan C kecil ini adalah instan atau objek dari kelas customer. Demikian juga pada kontak ya. Kelas kontak ini mempunyai instan. Kita buat di sini kebetulan namanya juga sama, hanya C-nya kecil. Kontak kemudian kontak buka kurung 1, marygmail.com. Di sini kebetulan headernya langsung diisi ya. Yang diisi pertama nilainya integer,
Satu itu ID-nya bernilai 1, yang kedua emailnya bernilai mary@gmail.com. Nah, kemudian kita cetak di sini println kontak.id, maka nanti akan nyetak ID-nya ya. Ini cara mengaksesnya ya. Jadi cara mengakses ID pada cetakan tadi ya. Maaf, pada objek tadi. Objek kan kontak ya, punya ID atau punya parameter nilainya 1. Nah, cara aksesnya gimana? Yaitu kontak.id. Nah, supaya bisa terlihat kita print ya, println buka kurung kontak.id. Demikian juga email ya. Ini kita bisa isi emailnya dengan email yang lain. Di sini kan sudah terlanjur di sini defaultnya, bukan default, ini sudah terlanjur diisi pada saat membuat instan atau objek, yaitu mary@gmail. Tapi masih bisa dirubah dengan memberikan email yang lain semacam ini. Kalau dijalankan, karena di sini hanya kontak.id, maka hanya akan keluar angka 1. Nah, itu ya. Oke. Gimana caranya kalau mau mencetak email? Ya langsung aja gini ya. Println. Kalau Anda tidak memberi nilai yang baru ini, ya tidak memberi nilai baru ini, maka Anda tinggal tutup kurung di sini. Tapi kalau mau memberi nilai yang baru ya, maka Anda bisa print nilainya di bawahnya. Nah, ini println kontak. Jalankan ya, coba ya. Nah, jadi ada keluar Jane gini. Karena ini sudah kita rubah namanya Jane. Paham adik-adik ya? Nah, kalau ini tidak diberi, misalnya kita kasih tanda. Oke, kalau dijalankan, hasilnya apa? Ada yang tahu? Mary Gmail yang keluar ya. Jadi di sini akan keluar Mary Gmail. Kita lihat. 1 Mary Gmail. Oke adik-adik ya. Paham ya? Oke, dengan kelas sudah paham. Sekarang generik. Ya, kalau kemarin mungkin masih bingung. Sekarang kita. Nah, di dalam penggunaan kelas maupun objek itu biasa kalau di pemrograman berbasis objek itu kita bisa melakukan penggunaan kembali atau reusability. Jadi contohnya di sini kita untuk membuat fungsi kelas bisa digunakan kembali, kita membuatnya sebagai kelas atau fungsi generik. Ya. Oke. Caranya gimana? Dengan cara untuk menjadikan generik mengenkapsulasi atau membungkusnya perintah-perintah yang umum yang bersifat independen dari tipe generik yang khusus ya. Contoh tipe generik yang khusus adalah misalnya like logic inside list T. Jadi seperti ini ya. T ini adalah is independent of what T is. Jadi list T is independent of what T is. Jadi kalau ini adalah logic ya list T. Coba kita Indonesiakan ya. Saya salah lagi. Jadi artinya begini, kita bisa membuat independen dari perintah list ini. Perintah list ini independen, artinya dia tidak tergantung pada dalamnya. T itu mau nilai integer, mau string, terserah, bebas. Dia independen. Itu maksudnya. Bebas ya. Jadi like the logic inside a list T. Jadi is independent. Jadi satu baris ini adalah dianggap independen
bukan dianggap ya, memang independen, tidak tergantung nilai T ya. Mau T-nya dikasih integer boleh, bisa, mau dikasih karakter boleh, string, mau dikasih apa lagi misalnya. Bebas ya, yang penting bisa dibaca oleh bahasa Kotlin. Jadi ini bisa dibuat perintah list T ini bisa kita jadikan generik ya. Contoh ya. Oke. Untuk membuat kelas generik adalah kita harus melakukan deklarasi. Ini deklarasinya ya. Contohnya pada baris pertama. Kelas mutable stack buka kurung tutup kurung buka kurung siku tutup kurung siku, buka kurung var arg ya, item titik 2 tutup kurung, buka kurung kurawal. Oke, yang baris pertama itu apa? Penjelasannya ya. Yaitu mendefinisikan kelas generik, yaitu kelas mutable stack E. Jadi namanya itu satu ini ya, satu rangkaian ini sampai E ini. Ya, mutable stack E, di mana E disebut sebagai parameter tipe generik. Nah, jadi E ini adalah parameter dengan tipe generik. Parameter dengan tipe generik. Artinya apa? E ini bisa nilainya terserah. Mau nilainya integer boleh, mau nilainya string boleh. Ya, ini disebut it is assigned to a specific type such as integer by declaring a mutable in. Jadi bisa dideklarasikan sebagai integer, ya, ini bisa dideklarasikan sebagai string, bebas ya. Maka dia disebut dengan generic tipe parameter. Kemudian di baris 2, fun push elemen titik 2 kurung ya, sama dengan elemen titik add buka kurung elemen. Jadi di sini ya, di dalam kelas generic ya, insert the generic class, berarti di dalam kelas generic ya, di dalam kelas generic ini tuh ada di dalam kelas generic. Buktinya apa? Yaitu ada di dalam kurung kurawal ini. Kelas generic kan yang tadi ini ya, kita udah deklarasikan, buka kurung kurawal, kemudian ditulis beberapa fungsi dan beberapa variabel. Ini variabel, private file, elemen, dan seterusnya. Ini fungsi ya, fun push elemen titik 2 kemudian elemen titik add elemen. Jadi kata keterangannya di sini, di dalam kelas generik dapat digunakan sebagai parameter dengan tipe apa saja, like any other type. Jadi dia bisa digunakan sebagai parameter seperti tipe yang tadi ya, mau integer boleh, mau apa string boleh. Jadi elemen titik 2 jadi elemen di sini ya, ini adalah objek ataupun instannya ya. Fun push elemen titik 2 elemen titik add elemen titik add elemen. Nah, gitu ya. Oke ya. Mungkin adik-adik bingung, ini kok ada elemen-elemen lagi, maksudnya gimana Pak? Gitu ya. Jadi gini adik-adik, elemen yang di sini itu adalah dia adalah objek ataupun instan atau objek dari variabel yang ada di sini ya. Di sini ada variabel tapi sudah berupa objek atau instan, mengambil kelas dari item ini ya. Item titik to mutable list ya. Di elements ini mengambil kelas dari ini, item to mutable list. Untuk kurung. Jadi item titik to mutable list. Jadi diambil dari kelas items dengan dengan fungsi to mutable list. Ini fungsinya. Nah, jadi di sini isi dari fungsi elemen tadi karena udah jadi kelas item itu adalah
punya fungsi-fungsi antara lain bisa ditambah, bisa dikurang ya. Namanya item kan, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa disisipkan gitu ya. Ini di add itu berarti ditambah atau disisipkan. Elemen dot add buka kurung elemen gitu ya. Jadi elements dot add add buka kurung elemen. Nah, di sini ya. Fungsinya adalah fungsi push dengan argumen elemen ya dengan tipe terserah bisa integer dan seterusnya di sini e. Nah, di sini kita masukkan nilai elemennya. Lalu yang ketiga adalah kita bisa gunakan dia sebagai return type ya, return type. Di sini yang ketiga ada funpick titik 2e sama dengan elemen ya titik last buka kurung. Udah selesai. Jadi funpick buka kurung fungsi pick ya titik 2e sama dengan elements dot last. Jadi E ini sebagai return type. Jadi E itu ya bisa sebagai return type. Jadi E ini mempunyai nilai elements dot last. Jadi dia menghasilkan nilai return type. Ya. Return kepada fungsi pick. Ya, fungsinya pick bukan untuk E sama dengan elemen dot last. Jadi begitu ya adik-adik ya. Ada yang mau bertanya? Jadi ini tuh fungsinya seakan-akan seperti yang di sini ya, cuma sekian ini tapi E-nya dikasih sama dengan ini. Jadi fungsi dia bisa memberikan nilai kembalian ke fungsi pick ini. Ya, mungkin nanti kalau udah kita implementasikan baru kita bisa memahami lebih lanjut ya. Karena kalau ini kan kita masih sifatnya mengeksplor ya. Mengeksplor apa yang bisa dilakukan di bahasa Kotlin. Kemudian ada juga generic function. Generic function ini penjelasanlah Anda dapat juga mungkin also kita juga bisa dapat melakukan generik pada fungsi. Jadi fungsi generify fungsi. Kita bisa mengenerikan fungsi. Kalau di sini kan yang di generik kelas mutable e ini generik ya. Kalau ini sekali lagi ya, kalau seperti ini berarti generik. Ini nanti bisa digunakan ulang. Nah, sekarang kalau fungsi generik seperti apa? Itu bila logiknya independent of a specific type sama ya. Sama seperti di sini disebutkan ya, yang penting dia independent ya. Contohnya di sini list t, ini mau di dalamnya apa yang bisa integer bisa string. Jadi if their logic is independent of specific type sama. For instance, contohnya bila contohnya you can write, kita bisa menulis fungsi utility ya, fungsi layanan untuk membuat stack mutable. Stack itu adalah tumpukan ya bahasa Indonesianya, tumpukan yang mutable. To create mutable stack ya. Find a mutable stack of, ini kita bikin ya. Find a mutable stack ini langsung fungsi lo ya, fungsi immutable stack of var element titik 2e sama dengan langsung mutable stack buka kurung bintang elemen ya, kasih s. Ini seperti anu ya, kalau kita lihat bintang elemennya seperti mendeklarasikan pointer. Ini mendeklarasikan pointer. Jadi terima dulu dia ya, kenapa kok ada bintang elemen. Kemudian masuk ke dalam entry point-nya fun main buka kurung berawal
hafal stack sama dengan mutable stack of. Nah, ini isinya, isi dari stack. Di stack itu seperti array ya, seperti semacam array. 0.62,3.14,2.7. Print ln stack. Kita lihat hasilnya. Mutable stack 0.62,3.14. Jadi print ln stack isinya adalah mutable stack ya, disebut mutable stack. Nah, ini ya. Dia mengeluarkan ini. Mutable stack plus elemennya. Jadi sekali lagi, kalau seperti ini adik-adik ya, seperti mutable stack punya parameter elements, kemudian di sini sama dengan mutable stack. Ini mutable stack ini adalah kelasnya, kemudian namanya buat sama. Ini mutable stack buka kurung bintang elements. Jadi ini sebagai pernyataan bahwa untuk isinya di sini. Sehingga ini waktu dibikin objeknya, ya, waktu dibikin objeknya stack sama dengan mutable stack of ini ya. Mutable stack of langsung isinya ini. Maka kalau di print hasilnya adalah karena nih sebenarnya mutable stack of itu adalah nilai dari mutable stack gitu ya. Oke. Oke, sekarang berikutnya adalah inheritance. Inheritance itu bisa disebut juga dengan pewarisan ya, pewarisan. Oke. Jadi Kotlin ini sama seperti Java mendukung pewarisan, mekanisme pewarisan. Yang diwarisi apa? Bisa variabel ya, data berupa variabel, bisa metode atau fungsi atau metode, fungsi atau fungsi prosedur ya, lupa saya. Jadi metode bisa itu berupa fungsi atau prosedur ya. Jadi kalau di dalam OOP kita bicaranya metode, tapi sebenarnya isinya bisa berupa fungsi, bisa berupa prosedur. Apa perbedaannya? Kalau fungsi ada nilai kembalian, kalau prosedur tidak. Aja ya. Oke, nah sekarang kita cek ya. Bagaimana model ataupun pewarisannya. Lihat dia baris pertama nih. Open class doc, buka kurung berawal ya. Di sini dia mendeklarasikan kelas doc ya. Kemudian, coba kita baca, content classes are final by default. Ya. If you want to allow the class area, jadi yang di baris pertama kelas Kotlin-nya bersifat final. Bila kita ingin, if you want to allow, jika kita ingin memberi izin kelas untuk mewariskan, kelasnya mewariskan, maka kita harus mark, kita harus memberi tanda kelas dengan tulisan open. Jadi open ini adalah sebuah kata kunci bahwa kelas doc ini akan memberi kemampuan untuk mewarisi kepada kelas yang membutuhkan ya. Jadi ini sebagai namanya waris, berarti dia mewarisi berarti sebagai kelas parent lah gitu, orang tua atau simbah, terserah, pokoknya bisa mewarisi kepada anak, cucu dan seterusnya. Jadi harus ada kata-kata open di situ ya. Nah, kemudian baris kedua kita lihat di sini ada fungsi fun say hello, tapi juga diberi kata-kata open. Bagaimana komentar sini? Kotlin method are also final. Jadi selain kelasnya dikasih kata-kata open, maka di sini fungsinya juga harus dikasih kata-kata open ya. As the class, the open modifier allows overriding DOM. Jadi dengan kata-kata open ini maka dia bisa melakukan overriding ya. Overriding.
Nah, contohnya overriding itu nanti berarti kita ngambil kelas dia, tapi ya mengambil metode dari fun say hello ini, tapi isinya bisa kita ganti ya, overriding seperti itu. Kita lihat ya. Yorkshire ya, ini Yorkshire ini ya di kelas ketiga, ya di pernyataan ketiga, di baris ketiga ya, kelas Yorkshire ini dia mewariskan, kok mewariskan, sorry, mewarisi ya, mewarisi properti dari kelas dog. Apa aja propertinya? Bisa variabel di situ ya. Di sini ada, kebetulan di sini tidak ada variabel, tapi adanya metode ataupun fungsi. Di sini kebetulan bentuk metodenya adalah fungsi, yaitu say hello. Jadi dia mewarisi say hello ya. Kemudian setelah itu dia melakukan override ya, override fun say hello ya, say hello. Kemudian ditulisnya print L-nya with. Jadi nanti yang tampil ya, di sini kan dia nggak print ya, printnya with ya. Jadi dia pakainya fungsi say hello kok, padahal say hello di sini printnya wow kan. Tapi di sini override dia bisa nyetaknya jadi with ya. Bisa kita cek ya, coba kita jalankan. Nah, itu pewarisan seperti itu. Jadi karena yang nah ini ya. Nah, jadi ini belum bisa berjalan kelas-kelas ini kalau tidak masuk ke dalam ya ke dalam fungsi mainnya atau entry point, harus masuk entry point. Maka di sini dibuat dulu instannya ya, berupa doc ya. Sini instannya berupa doc kecil, doc titik 2 doc ya, tipenya doc ya, doc kelas doc ini tipenya doc. Kemudian dia mengambil tipe doc, kemudian Yorkshire itu yang ini ya, kelas Yorkshire ini ya, doc titik 2 doc sama dengan Yorkshire itu pun enggak. Jadi di sini dia sebenarnya doc, dia itu sebenarnya tipenya adalah tipe kelas doc yang parent ini, tapi dia menjadi ya tipenya tipe doc ya, karena setipe dengan Yorkshire maka dia bisa ya. Yorkshire juga dia punya say hello, di sini juga docnya say hello, jadi nggak masalah. Maka begitu kita panggil say hello-nya doc titik say hello, dia akan menjalankan yang ini, Yorkshire ini. Bunyinya adalah with bunyinya ya, karena di sini kita ngambilnya Yorkshire. Nah, demikian adik-adik ya untuk kuliah Kotlin yang pertama Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.